Inilah kerjaannya. Nggak habis-habis sampai di Labuan. Aduh, kapan beresnya ini? Beres. Ya? Si anak bos Beres, beres. 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 Beres bos. Dulu sampah enggak dulu sampah pasar tuh sampah gitu. Tanya ya, Pak. Kang. Tanya lah. Kang. Tempat dari mana, Kang? Bangunan Jaya, Bangunan Jaya. material. Oh, material. Oke. Udah biasa. Udah biasa, Kang ya? Oke, Kang. Makasih, Kang. Mana sampah sampah luar. Udah biasa sama kan. Itu kan boro-boro badan. Selamat pagi menjelang siang, Kang. Pagi, Nama siapa, Kang? nama saya Asep Sururi, pengawas Pasar Labuan, baru turun 1 bulan lebih. Nah, 1 bulan lebih, Pak ya. Dan bicara pengawas, itu apakah pengawas lebih kepentingan atau gimana, Bang? Saya pengawas khusus Pasar Labuan, yaitu mengawasi sampah-sampah. Waktu saya masuk ke sini, sampah Pasar Labuan tersebut berantakan. Tapi alhamdulillah setelah saya turun 1 bulan ini, sedikit demi sedikit saya membenahi Pasar Labuan. Mulai dari jam 7, saya mulai nyisir itu dari Koramil sampai Masjid Agung. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Pasar Labuan, intinya di toko Harapan ini sampah kami itu numpuk. Nah, untuk Kang, Pasar Labuan dan mungkin semua pasar di Pandeglang, ini yang mengelola owner sampahnya siapa sih, Bang? Kontraktor atau yang Oh, yang untuk orang ketiga itu PT Setia Pancakarsa, yaitu di bawah pimpinan Bapak Direktur Joko ST. Nah, terus gini, Bang, bicara perusahaan berarti kan ada karyawannya nih, tidak sendirian nggak? Untuk Pasar Labuan sendiri yang diterjunkan oleh PT tersebut berapa tenaga kerja yang untuk kebersihan? Untuk karyawannya yaitu supir 1, dan untuk sapu penyapu itu ada 8 orang. Mungkinan kemarin kurang, ditambah 2 orang jadi 10 orang. Salar 3 orang, untuk nyapu 7 orang. Nah, ini kita fokus ke sampah. Untuk masalah armada, Bang, gimana menurut Abang selama ini? Armada alhamdulillah itu stabil ya. Paling saya kena di ban aja, sering mater karena waktu kondisi hujan. Terus perjalanan pengiriman tersebut saya jauh, memakan waktu 4 jam pulang pergi, yaitu ke TPA Bangkonol Cekepuh ya. Dan mohon kepada pihak yang terkait, Pasar Labuan itu harus mengirim di TPA Lameluhur ya, supaya kami kondusif untuk membenahi Pasar Labuan. Nah, untuk bicara tenaga kerja tadi dibutuhkan ada beberapa tenaga kerja, kan bicara honor juga atau kesejahteraan. Sepengetahuan Akang, gaji para pekerja sendiri berapa sih, Bang, standarnya itu? Karena ini THL ya, tenaga harian lepas, gaji tersebut kami kasih karyawan itu 1 juta dari instruksi dari pimpinan, yaitu Pak Dirut. Untuk supir 1.500.000. Terus karena kerja ini mereka banyak berhenti, paling kerja fullnya itu 3 jam. Makanya gaji dari perusahaan itu cuma 1 juta 1 bulan. 1 bulan. Nah, Bang, selain gaji kan yang namanya tenaga kerja kan ada beberapa tambahan-tambahan kayak kesejahteraan, kayak alat-alat safety sendiri, itu gimana, Bang? Kalau untuk safety ada sepatu kita siap, jas hujan juga ada, baju seragam juga ada ya, safety mah ada. Cuma masalah untuk karena lagi membenahi ya, untuk masalah kesejahteraan itu BPJS mungkin yang diajukan untuk karyawan tersebut gitu. Tapi untuk sampai hari ini masih belum mendapatkan hak BPJS ya, karyawan gitu ya? Untuk sampai hari ini belum, masih membenahi. Karena selama ini yang dipegang sama, yang dipercayakan sama Pak Endang dulu selama 1 tahun, perusahaan itu masih rugi sampai sekarang, belum ada keuntungan. Nah, Bang, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Bang ya. Ya. Karena kita tahu Bang ini juga beberapa kali memviralkan masalah sampah Labuan. Ini kan bukan hanya dari sampah-sampah pedagang pasar, Bang, tapi dari wilayah lain juga berdatangan dari beberapa desa yang ada di kawasan Pasar Labuan. Harapan Abang gimana sih itu cara pengelolaannya agar nggak tumbang tindih antara pasar warga dan pasar sendiri?
Nah, menurut saya selaku pengawas Pasar Labuan ya, saya juga selaku orang ketiga dari PT Setia Pancakarsa ini, saya selalu dirugikan karena saya tiap hari itu memakan waktu ngambil sampah di Toko Harapan khususnya memakan sampai 2 jam karena tumpang tindih dari mulai jam 9 sampai pagi itu yang diambil sama saya itu sampah bukan sampah pasar saja karena sampah masyarakat. Ada video-videonya di saya, ada yang beca, ada yang mobil losbak, ada yang mobil apa namanya motor roda 3 ya tos saya. Nah, tolong kepada pihak yang terkait khususnya di Kecamatan Labuan ini kita benahi dan saya minta kepada RT RW-nya dan lurahnya tolong warganya dihimbau supaya membuang sampah itu pada tempatnya dan mohon supaya dibikinkan TPS sementara lah. Insya Allah kami juga seorang pihak ketiga siap membantu kalau itu diperlukan gitu kan. Nah saya selaku mitra LH ya mohon kalau misalnya lagi ada darurat di Pasar Labuan itu tolong LH itu membantu kami gitu. Saya perlu bak 2 sampai 3 mah gitu supaya pasar di Pasar Labuan itu kondusif gitu. Nah Kak, bicara bak, bicara tempat pembuangan sampah sementara ya itu kan membutuhkan tempat. Untuk yang sekarang aja nih banyak beberapa toko juga yang komplain juga tuh keberadaan bak yang ditaruh di depan tokonya. Itu gimana sih Bang? Nah makanya saya menghimbau lagi dan minta kepada aparat yang terkait khususnya di Kecamatan Labuan ya. Karena toko-toko juga di sini komplain, bukan toko yang ditempati sampah di sini ini komplain semuanya. Gimana caranya supaya saya ditempatkan sampah kami ini di mana gitu. Saya tinggal instruksi dari aparat yang terdekat gitu. Intinya Bapak Camat, Bapak yang aparat yang ada di wilayah Labuan saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sukses terus. Sukses ya. Semoga Labuan bebas dari sampah nih. Siap. Setelah Kang Asep Siap. yang membenahi ya. Siap, insya Allah. Nah Kang, satu pertanyaan lain ya, karena bicara kebersihan sampah, ini kan ada beberapa toko dan beberapa yang memang yang menyumbangkan sampah di Pasar Labuan sendiri. Distribusi ya. Itu gimana sampai hari ini Bang? Nah nyampe saat ini saya terjun 1 bulan yang mau 2 bulan ini saya mengeluh Bang. Mengeluhnya karena kenapa yang didapat sama salar saya itu toko-toko masih banyak yang belum bayar distribusi. Padahal tenaga kami ada, tukang sapu ada, tukang salar ada, mobil ada, karyawan juga ada ya. Tapi kenapa sebagian toko-toko itu tidak pernah bayar. Jadi menghambat distribusi saya dan membayar PAD juga saya menghambat. Saya minta tolong kepada toko-toko yang belum bisa membayar untuk distribusinya supaya membayar kepada tim kami, karyawan kami karena itu juga menghambat menggaji karyawan. Karena menggaji karyawan itu atas dasarnya saya dari penghasilan salar. Beli BBM dari penghasilan salar, ngegaji karyawan dari salar, semuanya itu untuk perusahaan gitu kan. Dan dibagikan. Bang, bicara salar, berapa sih kewajiban para pedagang ini yang ada di pasar ini Bang untuk bayar salarnya? Untuk bayar salar untuk masih sementara ini 2.000 rupiah per hari, tapi masih ada. Abang barangkali punya catatan, ada berapa sih para pedagang yang berkewajiban membayar salar di Pasar Labuan ini jumlahnya? Pendapatan saya, target saya ini sebenarnya 1.500.000 sehari, tapi yang didapat paling dapat saya 700 atau 500. Itu jumlahnya sendiri Bang, jumlah toko ya. Jumlah toko atau yang berkewajiban aja berapa sih kira-kira? Yang berkewajiban ini mulai dari kaki 5 ya, yang semua yang ada di wilayah Pasar Labuan itu seharusnya bayar, tapi kebanyakan lebih dari 200 toko yang tidak bayar kepada. Kalau jumlah keseluruhan Bang? Jumlah keseluruhannya sekitar 1.000 toko. 1.000 toko. Berarti tidak ada 50% ya yang tidak ada 50%. Makanya selama ini kami mengeluh gitu ya, sampah mah tidak sebanding, apalagi sampah pasar di belakang ya. Di Pasar Baru itu saya setiap ngangkat itu minimal 6 ton, cuma pendapatan saya nihil. Paling besar tuh saya dapat 300.000 ya. Cuma rada kondusif mungkin di pasar protokol bisa dapat 400 atau 350 ya.
Yang mengeluh saya di pasar belakang. Benar-benar di pasar belakang itu ngeluh ya. Toko di pasar belakang itu ada sekitar 500, cuma saya pendapatan itu paling dapat 300.000. Berarti saya dirugikan dong. Sampah mah itu hampir 6 ton tiap hari saya panggil, saya angkut. Oke Bang, makasih Bang ya. Bang, maaf mengganggu sebentar Bang ya. Nama siapa Pak? Pak Mumu. Pak Mumu. Ini tugas kebersihan dari LH berarti ya, bukan dari swasta ya. Nah, untuk pengambilan sampah-sampah sendiri kawasannya dari mana sampai kemana Bang? Masuk masjid, umur toko. Berarti hanya yang ada di jalan protokol aja ya? Enggak, masuk pemukiman juga. Ke pemukiman juga? Masuk ke dalam. Makui. Kemakui. Nah Bang, kalau boleh tahu untuk sehari itu kira-kira berapa rit sih yang bisa diambil sampah dari? Cuma 1 rit doang. Oh, 1 rit doang? Ya. Nah terus ada kontribusinya nggak dari warga? Masalah pembayarannya atau gimana Oh itu? ya, itu sistemnya mingguan, bulanan. Oh ada ya? Nah selama ini kalau ada desa-desa yang lain mau ikut dalam tim kebersihan seperti tadi, boleh nggak Bang? Satu bisa aja. Bisa ya? Ya. Oke, Bang. Dilayanin, dia siap. Nah ini coba Bang. Selamat siang Bapak. Siang. Nama siapa Pak? Wahyu. Wahyu. Supir ini ya? Ya, Sejak kapan? udah lama. Nah Pak, kalau boleh tahu ini di bawah pengelolaan siapa Bang sampah ini Bang? Yang diangkut oleh Abang ini? Mana sini? Mana sini? LH. Iya, DLH. Nah terus untuk wilayah operasinya dari mana ke mana aja Pak? Dari kecamatan sampai ke sana ke Carita. Oh sampai ke Sarita ya. Nah untuk sehari berapa rit Bang? 2, minimal 2. Minimal 2 Bang ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.